Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Sugianti, NIM 501200400412, kelas 4C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan peramalan harga saham pada perusahaan PT Berlina Tbk untuk 100 periode ke depan berdasarkan model ARIMA terbaik. Menggunakan data saham perusahaan pada simulasi 1 namun hanya pada bagian volume saja. Kita panggil datanya dulu. Ini kita running. Di sini kita harus memberi penamaan yaitu data karena akan digunakan pada fungsi-fungsi selanjutnya seperti pada head dalam kurung itu data. Jadi kita beri penamaan. Jika tidak, kita tidak tahu memanggil data ini apa namanya. Jadi kita memberi penamaan. Kita running juga di head data. Nah, selanjutnya itu kan kita hanya menggunakan pada bagian volume saja. Jadi kita menggunakan data tanda dolar volume. Kita running. Di sini juga kita memberikan penamaan. Sama saja penamaannya yaitu data. Terus selanjutnya itu kita akan melihat grafiknya. Grafik atau plot yang ada pada bagian perusahaan PT Berlina Tbk ini. Kita running saja. Nah, di sini kita lihat grafiknya. Grafiknya seperti ini. Kita lanjut saja. Di sini di Berari T-series ini. T-series ini kita harus mendownloadnya dulu. Bagi yang belum, di package itu install package. Di sini kita harus menggunakan jaringan yang benar-benar bagus untuk mendownloadnya agar cepat. Di sini kita pilih kita cari Indonesia. Oh, ini langsung. Berarti kita cari paket T-series. Ini langsung sepertinya karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung ke ininya, kodenya. Teman-teman cari aja kodenya, itu namanya T-series ini. Karena saya sudah mendownload, jadi kita running saja. T-series. T-series ini berfungsi untuk digunakan untuk pada model ARIMA karena T-series kita belajar time series. Pemeriksaannya bisa dilakukan di ADF titik teks data ini. Coba kita running. ADF ini singkatan dari Argument Decay Floor, di mana hasilnya itu langsung saja pada fokus pada value-nya itu yaitu 0,01 dibandingkan alfa itu taraf alfanya itu maksudnya taraf kesalahannya itu. Nah, kemarin kita telah bahas alfanya itu 5% atau 0,05. Nah, di mana terlihat keterangannya itu seperti ini. Alternatif hipotesis stasioner ini
berarti H0-nya itu tidak stasioner. Jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, alfanya kan 0,05%, maka itu tolak H0. Jadi kesimpulannya diindikasikan bahwa datanya itu stasioner. Kita lanjut saja ke indikasi selanjutnya, itu di ACF dan PCAF. ACF itu apa sih? ACF itu check auto correlation function. Kemudian kita running saja ACF-nya ini. Nah, di sini kita lihat grafiknya itu ini langsung melonjak tinggi. Namun itu tidak dihitung karena dihitung itu dari 1. Ini kita hitung 1 karena dia melewati garis mengenai garis biru ini. Kena walaupun pas. Dan ini yang kedua ini melewati. Jadi kita hitung. Nah, yang ini kita tidak hitung lagi karena di sini sudah tidak melewati garis birunya. Jadi hanya 2. Jadi di sininya itu 2. Kemudian PCAF-nya itu kita running. Ini ada 2 juga karena ini nolnya di sini. Ini dihitung dari 1, 2. Selanjutnya itu nggak ada mengenai garis biru, jadi PCAF-nya itu 2. Ini pada dugaan 1. Kita running dugaan 1 ini. Nah, pada dugaan 2 ini kita running juga. Di dugaan 2 ini namanya overfitting atau peluasan model. Kita duga model yang lebih luas. Model yang lebih luas bagaimana? Model yang bagaimana? Bisa kita tambahkan ordernya atau mengurangkan ordernya. Seperti ini, kita menambah jadi 3 order di sini. Fungsinya itu kita tambah dari ini kan nggak ada nih involvement plus di dugaan 2 ini supaya kita menduganya. Terus dugaan ketiga kita running. Ini dugaan ketiganya. Selanjutnya itu kita mengecek model-model ini atau dugaan ini apakah memenuhi asumsi atau tidak, signifikankah atau tidak, menggunakan library mtext. Nah, library mtext ini juga kita harus menginstalnya di package. Kita running. Questionnaire text-nya ini, quest-nya ini juga kita running. Nah, di sini itu hampir semuanya signifikan ya. Kalau ini ada 5, 3 signifikan dan 2 signifikan. AR1-nya itu tidak signifikan, AR2-nya itu signifikan, MA1-nya itu tidak signifikan, MA2-nya itu signifikan, dan intercept ini signifikan. Terus pada dugaan kedua, ini signifikan namun tidak terlalu signifikan karena ini hanya 2 yang signifikan. Pada AR2 dan MA2 juga. Terus kita ngecek pada dugaan ketiga. Di sini hanya 1 yang tidak signifikan, yaitu AR2-nya, AR1 dan MA1 dan intersect ini signifikan. Selanjutnya itu residual error-nya.
Residual error ini berfungsi untuk memeriksa pemeriksaan asumsi selanjutnya. Sebelumnya kan kita cek stasioner atau tidaknya. Sekarang kita cek asumsi apakah modelnya layak atau tidak. Pemeriksaannya model layak atau tidak ini pada time series. Ini kita running dulu. Nah, pada dugaan box text ini, box text ini digunakan leg 6 yang standar. Kemudian kita baca residual pertama ini, kita running. Terus yang kedua dan yang ketiga. Kemudian kita cek lagi akurasinya. Bagaimana akurasi pendugaan errornya atau galaknya. Error yang dihasilkan dari masing-masing model digunakan library Forcats ini. Ini harus diinstal juga ya di package. Kita running karena saya sudah menginstalnya. Langsung kita running saja. Ini juga kita running. Ini juga. Nah, di sini itu ME-nya ini main error atau rata-rata dari errornya. Setiap baris kan itu ada rata-ratanya ya. Di sini kemudian heading yang kedua itu RMSE, run make score error. Nah, di sini kita mengambil untuk arima terbaiknya itu kita mengambil yang terkecil ini. Seperti ini pada dugaan 1 itu yang terkecil MN-nya itu yang terkecil pada dugaan 1 yaitu 18,17,721. Dan di RMSE-nya ini juga di pada dugaan 1 yang terkecil. Jadi kita forecast-nya ini atau dugaannya yang terbaiknya itu pada dugaan 1. Kita running. Ini kita blok saja. Kita ini dugaan 100 dugaan ramalan ke depannya. Oh ya, lupa ya tadi. Untuk pemilihannya itu terserah teman-teman ya. Mau ME atau RMSE ini atau main absolute error juga boleh, itu terserah kalian ya teman-teman. Jadi kita ingin di sini kita akan melakukan peramalan nilai selanjutnya yaitu ini pada 100 H100 ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyimpannya itu kita kasih penamaan dulu. Nah, selanjutnya itu kita gunakan ini. Teman-teman running saja. Namun saya udah menyimpannya kemarin. Jadi itu akan keluar di file kita ya. Yang udah menyimpan, yang udah tersimpan. Yaitu karena saya menyimpannya di data ada di ini. Sudah tersimpan. Jadi teman-teman memiliki data dugaan untuk dugaan 100 periode ke depannya menggunakan arima terbaik pada PT Berlina Tbk ini.
Cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.